Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laila Muziza Hasan dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh di Lampung yang bernama Amiruddin Umar. Amiruddin Umar merupakan sosok yang rendah hati yang pernah menjabat sebagai wali kota Bandar Lampung periode 1963 sampai 1969 dan ketua DPRD Lampung 1987 sampai 1992. Beliau ini lahir dikenali Belalau, Lampung Barat pada tanggal 23 Maret 1928. Selain sebagai ketua DPR dan wali kota, Alimuddin Umar juga pernah menggenggam amanah sebagai anggota DPR RI periode 1990 sampai 1997 dan komandan Polri Militer atau Denpan Garuda Hitam Provinsi Lampung periode 1984. Alimuddin Umar menikah dengan Rosmasari dan dikaruniai 8 orang anak, 18 orang cucu, serta 16 orang cicit. Semua mampu menjembatani dikotomi antara birokrat sipil dan militer untuk membangun Lampung. Beliau wafat pada hari Rabu 3 Oktober 2012 pada usia 84 tahun. Almarhum dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Pahoman. Atas jasanya terhadap bumi Ruwajurai, khususnya Kabupaten Lampung Barat, namanya kemudian diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang bernama RSUD Amiruddin Umar. RSUD Alimuddin Umar dibangun pada tahun 1997 sampai 1998, merupakan rumah sakit tipe Cemin yang dibiayai dari APBN dan dana bantuan ADB 3 Departemen Kesehatan RT. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisa Andini Swarisa Putri dari kelas 12 IPA 4. Saya akan mempresentasikan salah satu pahlawan dari Lampung, yaitu Raden Intan II. Raden Intan II merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung. Namanya telah diabadikan sebagai nama Bandar Udara Raden Intan II di Provinsi Lampung. Dia dilahirkan di Desa Kuripan pada tanggal 1 Januari 1834. Dilahirkan dan dibesarkan di dalam masyarakat Lampung yang sedang diliputi semangat perlawanan tentang kolonialisme Belanda. Di usianya yang ke-16 tahun, Raden Intan II secara resmi menyandang gelar sebagai Ratu Pemimpin Keratuan Darah Putih. Raden Intan II merupakan putra dari Raden Imba II dan Ratu Mas, atau cucu dari Raden Intan I. Raden Intan II meninggal pada tanggal 5 Oktober 1858, Desa Gedung Harta, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Atas jasa Raden Intan II dinobatkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 082 tahun 1986 pada tanggal 23 Oktober 1986. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Aprilia dari 12 MIPA 4. Salah satu pahlawan nasional Indonesia asal Lampung adalah Pangeran Dahlan Dani. Ia terlahir pada tahun 1869 dan menjadi Sultan Skalabara Paksi Pernong sejak tahun 1899 sampai 1909. Ia terkenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di Lampung yang sangat dihormati oleh Belanda dan Turki. Pada masa pemerintahannya, Pangeran Dahlan Dani tidak menghiraukan larangan Belanda untuk menggunakan gelar Sultan. Padahal sejak tahun 1789 hingga 1829, Belanda melarang adanya gelar Sultan dan panggilan Sultan kepada pemimpin kerajaan di Lampung. Namun, Pangeran Dahlan Dani tetap menggunakan gelar Sultannya, yakni Sultan Makmur Dalem Natadiraja di kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan gelar Sultan tersebut merupakan pemberian dari Abdul Hamid II dari Kesultanan Utsmaniyah Konstantinopel, saat ini Istanbul, Turki, pada tahun 1899 sampai 1900. Pangeran Dahlan Dani mendapat gelar tersebut setelah ia berkunjung ke Konstantinopel setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Makkah. Saat itu, ia mengatakan pada Sultan Utsmani bahwa dirinya merupakan sultan dari kerajaan Islam di Sumatera. Sultan Utsmani lantas menyambut baik kedatangan dan menghadiahinya kiswah
kain yang menutupi Ka'bah di Mekah, 2 pedang Istanbul, serta gelar sultan. Pemberian kiswah ini menandakan Sultan Utsmani telah mengakui adanya kerajaan penyebar agama Islam. Ia dikenal dengan nama Kepaksian Skalabra sejak abad ke-13 atau tahun 1289 Masehi, 688 Hijriah, sekaligus simbol kekuasaan kerajaan tersebut. Pangeran Dahlan Dani juga dikenal sebagai pahlawan yang berani melawan Belanda. Ia bersama dengan Raden Intan II dan pahlawan Lampung lainnya menggerakkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang ingin menguasai Lampung pada tahun 1850 sampai 1856. Belanda sendiri sangat segan terhadap Pangeran Dahlan Dani dan tidak berani mengganggunya dalam berdakwah. Ia dihormati sebagai tokoh Islam yang memiliki pengaruh besar di Lampung. Pangeran Dahlan Dani wafat pada tahun 1909 dan dimakamkan di Istana Gedung Dalem, Skalabra. Hingga saat ini ia masih diingat sebagai salah satu pahlawan Lampung yang berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan dan keislaman di tanahnya. Selain Pangeran Dahlan Dani, ada beberapa pahlawan Lampung lainnya yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keislaman di tanahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilva Zakiatul Fikroh dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu pahlawan Lampung, yaitu Haji Hifni. Hifni lahir pada tanggal 1 Januari 1901 di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sungai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Hifni merupakan putra dari tokoh penyimbang adat di Sungai Bunga Mayang. Ayahnya bernama Muhammad Nur, seorang kepala desa di era penjajahan bergelar Pesirah Ratu, dan ibunya bernama Khadijah. Hifni wafat pada usia 82 tahun. Ia meninggal pada hari Minggu 1 Maret 1992 sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Abdul Muluk karena sakit komplikasi jantung dan darah tinggi. Ia dikebumikan melalui upacara militer di Taman Pemakaman Keluarga Ketapang, Lampung Utara atas wasiat terhadap anak-anaknya. Hifni adalah sosok pejuang asal Lampung yang mempunyai peranan penting dalam proses perjuangan dan kemerdekaan Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera bagian selatan. Hifni merupakan salah satu putra terbaik bumi Lampung. Hifni memainkan peranan penting dalam perjuangan merintis kemerdekaan dari wilayah Sumatera bagian selatan. Hifni melawan Belanda dan menyerukan kepada rakyat bahwa perlawanan akan lebih berarti jika rakyat dapat menyatukan kekuatannya untuk mengusir penjajah. Perlawanan yang cukup heboh dilakukannya saat terjadinya peristiwa pemutusan jembatan penghubung jalan transportasi dengan memasang granat di jembatan Palputih di Batu Raja, sehingga Belanda terhambat masuk ke daerah Palembang. Namun, pergerakan yang dilakukan Hifni mulai tercium Belanda. Kemudian, pemerintah kolonial akhirnya menahan Haji Hifni di penjara selama 21 hari. Pada 28 Oktober sampai 20 November 1933 karena menghasut rakyat untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Menjelang kemerdekaan pada tahun 1933, ia dipercaya untuk menjabat Ketua Dewan Cabang Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII di Ketapang, Lampung Utara. Haji Hifni juga pada tahun 1933 sampai 1942 menjabat sebagai anggota Dewan Marga di Negeri Sungkai. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945 menjadi Kepala Kampung Sukadana Ilir, Lampung Utara. Di bawah pimpinan Mayor Jenderal Subarjo Waluyo, Hifni resmi menjadi anggota perintis Tentara Nasional Indonesia di Lampung. Sayangnya, karirnya di militer hanya berusia 5 tahun. Hifni memutuskan berhenti dengan hormat dari TNI dengan menyandang pangkat terakhir sebagai Sersan Mayor pertanggal 29 Februari 1950 atas permintaan ibunya karena pertimbangan keluarga dan keamanan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Aulia, saya dari kelas 12 MIPA 4. Jadi di sini saya akan mereview tokoh Lampung yaitu Bapak Suedarsono. Jadi riwayat pendidikan beliau ini pernah menimba ilmu di SD 1 Karangrejo lulus tahun 1975, STN Metro lulus tahun 1979 dan SMA 1 Metro lulus tahun 1982. Setelah itu dirinya melanjutkan kuliah sarjana di Universitas Muhammadiyah Metro jurusan Pendidikan Sarjana dan lulus tahun 1987. Kemudian melanjutkan kuliah pasca sarjana di Institut Manajemen Indonesia Jakarta, jurusan Manajemen. Memiliki pengalaman bekerja sebelum menjadi kader partai politik, yaitu pernah menjabat sebagai PHO Sipil Polres Lampung Tengah tahun 1982 sampai 1987. Guru SMP Negeri Balambangan Umpu tahun 1987 sampai 1990 dan guru SMA Negeri 1 Metro tahun 1990 sampai 1993. Pada bidang pemerintahan, dirinya pernah menjabat sebagai Kades atau Lurah Karangrejo Metro tahun 1993 sampai 2007 dan Kasibid Sarana Prasarana Dispora Metro tahun 2007. Dirinya juga pernah menjabat sebagai anggota legislatif di Kota Metro selama 2 periode, yaitu sebagai Ketua DPRD Kota Metro periode 2009 sampai 2014. Dan periode kedua menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Metro tahun 2007 sampai 2015 sebelum akhirnya mengundurkan diri untuk mencalonkan diri pada pemilihan wali kota Metro. Saat ini dirinya aktif menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin yaitu Kamar Dagang dan Industri Nasional Provinsi Lampung. Pria kelahiran Gatawarno 4 Desember 1963 tersebut menjelaskan pandangannya terkait politikan di Indonesia saat ini. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastadi Masela dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh Lampung. K. Ahmad Hanafiyah. Biografi K. Ahmad Hanafiyah lahir pada tahun 1905 di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah. Beliau merupakan putra sulung dari K. Muhammad Nur, pimpinan Pondok Pesantren Istiqodiyah di Sukadana. Jejak karir H. Ahmad Hanafiyah memiliki sejumlah pengalaman menduduki jabatan, diantaranya pada masa penjajahan Jepang. Ia menjadi anggota Chuo-Sangi Kai di Karasidenan Lampung tahun 1945 sampai 1946. Ia pun menjadi ketua partai Masyumi dan pimpinan Hizbullah Kewedanan Sukadana. Ia lalu menjadi anggota DPR Karasidenan Lampung pada tahun 1946 sampai 1947. Ia wakil kepala merangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesinela Putri dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menceritakan tentang tokoh atau pahlawan dari Lampung, yaitu Pangeran Maulana Balyan. Pangeran Maulana Balyan adalah sultan yang bertahta sejak tahun 1949 hingga 1989. Asal Lampung. Semasa muda, Pangeran Maulana Balyan menempuh pendidikan di sekolah orang-orang Belanda atau LS. Kala itu hanya ada 2 orang pribumi yang bersekolah di sana. Salah satunya yaitu Pangeran Maulana Balyan. Selain di LS, Pangeran Maulana Balyan juga ikut pendidikan militer di Batu Sangkar bersama dengan Maraden Pengaben, Ramli Mustanir Arifin, dan lainnya.
Semasa hidupnya, Pangeran Maulana Balyan selalu memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Ia terlibat dalam banyak pertempuran di berbagai front untuk menentang Belanda maupun Jepang. Pangeran Maulana Balyan adalah salah satu perwira tempur yang pertama diterjunkan di garis depan dalam pertempuran di Ambon untuk menumpas pergolakan di sana. Karena banyak terlibat dalam berbagai pertempuran, Pangeran Maulana Balyan pun dianggap sebagai pahlawan kemerdekaan asal Lampung. Demikian cerita saya tentang Pangeran Maulana Balyan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Suci Ramadhani dari kelas 12 MIPA 4. Beliau adalah Alamsyah Ratu Perwira Negara, Menteri Koordinator di bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tahun 1983 sampai 1988. Lahir di Kota Bumi, Lampung Utara pada tanggal 25 Desember 1925. Alamsyah pertama kali mengenyam pendidikan dasar di Tanjung Karang, kemudian melanjutkan pendidikan di Lampung Galquin setingkat SLTP dan akhirnya menyelesaikan tingkat sekolah di LPPU setingkat SMA. Masa muda Alamsyah dihabiskan untuk memperoleh pendidikan militer setelah lulus sekolah menengah atas saat ini. Ia lulus pada masa pendudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 sampai 1945. Alamsyah mengalami pendidikan militer di Gugun, sebuah markas militer bentukan Jepang. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Alamsyah ditunjuk menjadi Menteri Agama untuk memperkuat Kabinet Pembangunan III. Ia menjabat dari tahun 1978 sampai 1983. Periode selanjutnya di Kabinet Pembangunan IV, periode tahun 1983 sampai 1988, Alamsyah diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Alamsyah meninggal pada tanggal 18 November 1997 karena serangan asma berat. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta dengan upacara kemiliteran. Perjalanan hidup Alamsyah terekam dalam sebuah buku biografi. Buku berjudul Haji Alamsyah Ratu Perwira Negara, Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fafti Sundari dari 12 MIPA 4. Salah satu tokoh atau pahlawan Lampung yaitu Andreas Henry Susanta SCJ. Beliau lahir di Ngijorejo, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta pada tanggal 7 Juni tahun 1935. Ayah dari beliau yaitu Jakobus Samadi Kasandikrama dan ibundanya yaitu Jakoba Wasijem Kasandikrama. Henry Susanta kecil diboyong ayahnya Jakobus Samadi Kasandikrama dari Jawa ke Metro pada tahun 1939. Di masa penjajahan Belanda saat itu, kehidupan di Lampung tidak lebih baik ketimbang di Jawa. Namun, masa-masa sulit pendudukan Jepang tidak mengubah tekad Henry Susanta untuk tetap bersekolah. Pendidikan menengah diselesaikannya melalui jalan yang berliku karena seringnya berpindah-pindah kota. Sejak kecil, Henry Susanta bercita-cita menjadi pastor yang arti harfiahnya adalah gembala. Ya, gembala, yang menunjukkan jalan kebenaran bagi umatnya. Cita-cita ini mulai menemukan bentuknya saat ia lulus SMP. Ia memulainya dengan langkah pasti, yaitu dengan meneruskan sekolah kependidikan guru atas atau PGA dan seminari menengah Palembang. Jenjang pendidikan menengah diselesaikannya dalam waktu 4 tahun, sesuai dengan kurikulum pendidikan pada saat itu. Begitu lulus, Henry Susanta langsung bergabung dengan novisiat SCJ di Bandar Agung, Lahat, dan kaul pertama berlangsung tanggal 8 September tahun 1956. Tidak lama setelah masuk novisiat SCJ, Henry Susanta tidak membuang-buang waktu dan segera meneruskan sekolah filsafat di Lahat dan Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan filsafat yang bakal menjadi basis pastoral, pada tahun 1962, Henry Susanta melanjutkan studi di Universitas Gregoriana Roma, Italia. Di Sentral Pelayanan Umat Katolik Sedunia itu, Henry Susanta meraih gelar Doktor Hukum Gereja dengan disertainya berjudul Probatio per Document in Pressure
Damonik pada tanggal 10 Juli tahun 1966. Tiba di tanah air selama 10 tahun, Henry Susanto dipercaya sebagai pastor paroki di Teluk Betung, Kedaton, Metro, dan Kota Bumi. Baru kemudian pada tahun 1976, ia ditasbihkan sebagai uskup Tanjung Karang yang secara hierarkis melayani umat Katolik selampung, menggantikan Mgr Ahermeling Gentiars. Dengan demikian, Henry Susanta adalah uskup pribumi pertama di Lampung. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdini Septia Putri. Di sini saya akan menjelaskan biografi tokoh Lampung, yaitu Sulaiman Rosyid. Sulaiman Rosyid atau nama lengkapnya Haji Sulaiman Rosyid bin Lassa adalah orang pertama yang berhasil menyusun buku fikih Islam di Indonesia. Lahir di Pekon Tengah Liwa, Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 1898. Beliau mulai memperoleh pendidikan agama dari Buya Kiai Haji Abbas dan perguruan Tawalib di Padang Panjang, Sumatera Barat. Kemudian, pada sekitar tahun 1926, beliau belajar ke sekolah mualim atau sekolah guru di negeri Mesir dan meneruskan ke perguruan tinggi Al-Azhar jurusan Takhasus Fikih, lulus pada tahun 1935. Pada tahun 1936, beliau ditunjuk oleh pemerintah Belanda di Indonesia sebagai penyelidik hukum agama di Lampung. 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 1937, Rosyid menjadi pegawai tinggi agama sampai tahun 1942. 1 tahun menjelang kemerdekaan Indonesia, bersama Haji Ali, Rosyid ikut berjuang mengangkat senjata mengusir tentara Jepang di Kalianda, Lampung Selatan. Setelah Indonesia merdeka, Rosyid bekerja pada Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, sebagai Kepala Jawatan Agama dari tahun 1947 sampai 1955. Lalu menjadi Kepala Perjalanan Haji, staf ahli Kementerian Agama, sekaligus menjadi asisten dosen Perguruan Tinggi Agama Islam atau PTIAN Jakarta, serta dosen dalam bidang ilmu fikih di PTIAN Yogyakarta. Sulaiman Rosyid diangkat menjadi gelar guru besar pada sekitar tahun 1960. Rosyid juga pernah menjadi rektor mata kuliah ilmu fikih di IAIN Jakarta dan pendiri sekaligus rektor Radin Intan Lampung pada tahun 1964. Pada tanggal 26 Januari 1976, Haji Sulaiman Rosyid bin Lassa wafat dalam usia 80 tahun, dimakamkan di TPU Pakiskawat Enggal, Bandar Lampung. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhana Cahyanti dari kelas 12 MIPA 4 akan mempresentasikan tentang tokoh Lampung yang bernama Pangeran Suhaimi. Pangeran Suhaimi, gelar Sultan Lela Muda, adalah salah satu putra terbaik dari tanah Lampung yang berhasil mengukir tinta emas sebagai pejuang dan abdi negara. Ia lahir di Kecamatan Belalau, Lampung Barat pada tahun 1908. Seorang pemimpin yang semasa hidupnya mengemban amanah kepemimpinan turun-temurun sebagai Saibatin Raja Adat Sultan Kepaksian Penong dan pejuang kemerdekaan dengan tanda jasa bintang gerilya serta satya lencana perang kemerdekaan 1 dan 2. Ia merupakan putra Dapati Merah Dani atau dikenal Haji Hermain Sultan Makmur. Semasa hidupnya, Pangeran Suhaimi tercatat sebagai abdi masyarakat dalam pemerintahan dan pejuang dalam pertempuran melawan penjajah. Pangeran Suhaimi pernah mengemban amanah sebagai pemuka masyarakat adat pemimpin atau Saibatin di Skalabrak Kepaksian Pernong yang bergelar Adat Sultan Lela Muda Raja Selalau Sangon Guru Dengian Paksi Sultan Kepaksian Pernong
Ia juga pernah menjadi wedana dan selanjutnya sebagai pejabat tinggi Bupati Kantor Gubernur di Tanjung Karang. Tercatat pula dalam sejarah, Pangeran Suhaimi pernah menjadi Bupati Parang Lampung Tengah, wedana perang pemimpin perlawanan rakyat Bukit Kemuning Front Utara. Di masa revolusi, Pangeran Suhaimi membentuk API atau Angkatan Pemuda Indonesia dan masuk TNI sebagai wedana perang di Lampung Utara. Selain itu, beliau juga sebagai bupati perang dalam bergerilya di daerah Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Dengan surat keputusan Residen Lampung tanggal 13 Desember 1949, Pangeran Suhaimi diangkat sebagai akting wedana dan akting Bupati Lampung Tengah. Beliaulah yang menerima penyerahan daerah atau wilayah Lampung Tengah dari tangan Belanda tanggal 15 Desember 1949. Karirnya di pemerintahan terus meningkat sesuai dengan pangkatan Menteri Dalam Negeri melalui SK No. Up 7/138 sampai 265 menjadi Pati atau Ahli Tata Praja TK1 dan dilanjutkan dengan SK No. Up 7/414 sampai 49 menjadi Bupati atau Pegawai Tinggi Kataprajaan pada Kantor Gubernur Lampung sampai pensiun pada Desember 1967. Pangeran Suhaimi meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1986, meninggalkan 7 orang putra-putri. Atas jasa-jasanya untuk negara, Pangeran Suhaimi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Bandar Lampung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.